Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada majelis ilmu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, serta tidak lupa salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan tema Salatku Menghantarkanku ke Surga bagian 4 dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pada Al-Ustaz Hasyim Asy'ari kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال في آية أخرى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: أول ما يحاسب بالعبد يوم القيامة بصلاته. Yang pertama kali kelak akan dihisab oleh Allah di antara amalan-amalan yang kita lakukan bisolati adalah salat wajib kita. Fa in saluhat, jika salat yang kita lakukan itu baik, jika salat yang kita lakukan itu benar, jika salat yang kita lakukan itu saluhat, sahih, benar, diterima oleh Allah, maka dua jaminannya: faqad aflaha, maka sungguh dia termasuk golongan orang-orang yang beruntung, wa anjahah, dan sungguh dia termasuk golongan orang-orang yang sukses. Wa in fasadat, kata Nabi, jika salatnya dihisab oleh Allah kelak pada hari kiamat, fasadat, ada kerusakan di dalam salat kita, faqad khabah, maka sungguh dia menderita, wa khusirah, dan sungguh dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Maka untuk menyelamatkan kehidupan kita, terutama kelak kehidupan kita di yaumil qiyamah, terutama di padang mahsyar, Rasulullah menggambarkan ada 7 golongan manusia yang kelak Allah akan berikan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Rasulullah. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh.
7 golongan manusia akan mendapatkan naungan, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Apa? Salah satunya di antara itu rajulun yata'allaqu qalbuhu fil masajid. Orang-orang yang senantiasa menggantungkan hatinya di dalam masjid. Maknanya adalah orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktunya, terutama menjaga awal dari waktu pelaksanaan ibadah salat. Dan di antara 3 orang yang ketika amalnya diangkat oleh Allah. Jadi ketika manusia, kita semuanya ini, dalam sebuah hadis yang sahih bahwa kita ada 4 malaikat yang mengawasi dan menjaga kita. Sebelum kita masuk materi, ini gambarannya. Sambil nanti dibuka materi yang kemarin masih dibawa, buku bacaan sholatnya, fotokopiannya sudah. Iya, habis ini kita bahas. Baik. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita ada malaikat yang senantiasa mengawasi kehidupan kita. Inilah yang disebut dengan malaikat muaqibat. Ini motivasi awal kita, pertemuan kita pada pembelajaran pertemuan yang keberapa ini? Keempat ya. Dari pembelajaran salat kita, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis riwayat Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Ahmad, dan juga perawi-perawi yang lainnya meriwayatkan hadis tersebut. Maka kalau hadis riwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim diikuti dengan hadis-hadis perawi yang lain, maka hadisnya ini sangat kuat. Apa kata Rasulullah? Yata'aqabuna fiikum malaikatum bil lail wa malaikatum bin nahar. Yata'aqabun, para malaikat itu senantiasa mengawasi fiikum, pada diri kalian, malaikatum bil lail. Ada malaikat yang mengawasi kehidupan kita di malam hari, wa malaikatum bin nahar. Dan ada malaikat yang mengawasi kehidupan kita di siang hari. Ada berapa malaikat sini? Yang disebut ada berapa ini? 1 apa 2? Ada 2 malaikat yang menjaga malam sama malaikat yang menjaga siang. Wa yajtami'un, dan di sini tolong nanti kita sama-sama, terutama perempuan. Tolong perhatikan di 2 salat ini. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Dan malaikat yang mengawasi kehidupan kita itu, mau malaikat itu malam ataupun malaikat yang menjaga siang, sama-sama bertemu, berkumpul di 2 salat, yaitu salatil fajri. Makanya ibu-ibu yang salat di rumah, jaga salat subuhnya, jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Karena ini menentukan nanti laporan kepada laporan malaikat pada Allah, ini sangat menentukan. Kemudian wasolatil asri, yang paling banyak juga dilalaikan oleh kita, yaitu salat asar. Makanya 2 salat ini mulai detik ini benar-benar dia ditanamkan, jangan sampai terlambat salatnya, terutama di awal waktu. Kenapa? Ketika malaikat ini kumpul, jadi malaikat itu pergantian shiftnya, itu waktunya salat subuh sama waktunya salat asar. Jadi kalau ada malaikat yang menjaga malam dari kehidupan kita, itu malaikatnya datang di waktu asar, menjaga sampai di waktu subuh. Selesai subuh ini, selesai tugasnya, nanti dia akan naik. Ya, kemudian hadisnya, thumma, kemudian malaikat itu ya'ruju, naik, alladhi batu, malaikat yang menjaga kalian. Jadi yang waktu subuh, yang dari asar sampai subuh ini naik. Tapi sebelum naik, malaikat yang bertugas dari subuh ke asar ini datang, berarti kumpulnya di waktu salat. Makanya kemudian kita perhatikan, fayas'aluhum rabbuhum, kemudian Rabb mereka Allah itu bertanya kepada malaikat yang menjaga tadi, yang sudah naik menghadap kepada Allah.
Apa kemudian? Wa huwa a'lam, dan dia Allah lebih tahu terhadap kondisi hambanya. Tapi inilah yang menentukan jamaah. Apa kemudian kata Allah? Kaifa taraktum ibadi, wahai malaikat, bagaimana kamu tinggalkan hambaku? Apa jawaban malaikat? Fayaqulun taraknahum wa hum yusallun. Kami, kata malaikat itu, tinggalkan mereka dalam kondisi salat. Wa atainahum, dan kami ya Rabb, ketika kami datang sebelumnya, jadi kalau waktunya subuh naik berarti datangnya kapan ini? Asar. Berarti ketika malaikat datang di waktu asar, coba perhatikan, wa hum yusallun, mereka juga dalam kondisi salat. Makanya dua salat ini, terutama perempuan, habis zuhur kadang tidur. Bangun jam berapa? Azan. Azan, bangun alhamdulillah kalau masih dengar azan. Takut kemudian jam 4 baru salat. Ingat, kalau ditanya nanti, gimana tadi kamu tinggalkan hambaku? Ya Rabb, kami tinggalkan tadi masih Tidur. gak enak banget jawabannya. Makanya dua salat ini dijaga. Bahkan kalau orang meninggalkan sholat wajib itu dosa besar, tapi jauh lebih dosa besar, bertambah dosanya jika yang ditinggalkan itu adalah sholat asar. Makanya malaikat setiap hari itu ada 4 dalam kehidupan kita. Kita lihat sedikit nih tafsirnya dalam Ibnu Katsir. Ini cuma harokatnya belum dipasang, gak sempat masang harokat tadi. Lil abadi, bagi seorang hamba, ini berarti setiap pribadi kita itu, setiap pribadi kita, malaikatun, ada malaikat. Kalau jamak itu malaikatun, berarti kalau malaikatun itu tulisannya itu bukan satu malaikat. Kalau satu malaikat apa? Malak. Jadi sedikit saya gambarkan. Ada kata malakun. Jadi kalau satu malaikat namanya malakun, jamaknya malaika. Jadi kalau sudah menyebut kata malaika, ini berarti jamak. Dan gambarannya dari sini. Ada namanya mulkun. Ada namanya milkun. Apa bedanya? Mulkun, milkun, apa bedanya? Bedanya dhammah sama kasrah. Di sini aja bedanya. Kalau mulkun itu adalah kerajaannya Allah. Kalau milkun itu adalah kerajaannya manusia. Di mana perbedaannya? Kalau Allah itu mimnya berharkat dhammah atau dhummah, apa artinya? Apa arti dhummah? Kalau kasroh, apa artinya kasroh? Harokat yang dipaham. Kalau di atas namanya fathah. Apa arti kasroh? Berarti belajarnya langsung ummi. Tahu ummi? Pernah belajar ummi? Kenapa disebut ummi? Karena istrinya Abi. Makanya ibu tolong, kalau mau belajar dulu metode itu, kenapa sih kok disebut dengan metode ummi? Apa sih? Kenapa? Kenapa kok yang ini disebut dengan ikra? Kita kadang ayo ikut ummi. Ayo, sudah duduk. Nanti nyampe di suatu kesulitan, oh ya res. Ya kita enggak, harus paham dulu. Jadi kalau ummi itu, ummi ini biar paham nanti per kata ini biar tahu artinya. Ummi itu maknanya apa? Tahu ibu, ummi ibuku. Jadi kalau ibu itu menyuapin anak, itu kan langsung ada kuah, ada nasi, ada apa lagi? Ada ikan, mungkin ada tahu, ada apa dijadikan satu, kemudian disuruh disuapin. Itu namanya ummi. Jadi apa maknanya? Kalau belajar ummi itu nggak dipelajari lagi. Kalau kita dulu belajar alif, ba, ta, sa, itu berarti apa? Ini nasi masuk, ini kerupuk, kemudian ini ikan. Jadi satu-satu. Kalau ummi tidak. Ini berarti yang nggak paham makna harokat itu langsung ummi.
Kenapa? Apa maksudnya? Jadi di sini kalau dhammah itu artinya banyak dan berkumpul. Kalau kasroh, apa arti kasroh? Kasroh itu artinya pecah. Pecah habis. Apa maknanya? Sedikit berfaham dulu. Kalau mulkun itu kerajaannya Allah, yaitu apa? Kekuasaan yang banyak dan terkumpul dan tidak akan pernah habis. Itu adalah kekuasaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu adalah banyak, berkumpul dan tidak akan pernah habis. Sedangkan kerajaan manusia, sehebat-hebatnya manusia, atau mungkin setinggi-tinggi jabatannya manusia, pasti itu disebut dengan milkun, suatu saat pasti akan habis dan suatu saat pasti akan hancur. Makanya kalau ada seorang presiden, contoh presiden, mungkin ada presiden yang sangat kejam, zalim, ingat kekuasaan itu namanya milkun, suatu saat pasti akan hancur, pasti akan habis. Kemudian antara Allah dengan manusia ini itu saling berinteraksi. Manusia butuh rizki, maka kemudian Allah menciptakan satu makhluk yang diberikan wewenang. Yang diberikan wewenang untuk apa? Mengurusi kehidupan manusia. Maka makhluk yang diberikan wewenang disebut dengan kata malakun. Jadi malakun itu satu malaikat, yaitu makhluk yang Allah ciptakan yang diberikan wewenang untuk mengurusi kehidupan manusia. Kita ambil satu contoh. Yang ngasih rizki siapa? Allah. Lewat perantara siapa? Malaikat Mikail. Jadi kemudian Allahumma, kalau di habis salat kan kita bisa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan, minta rizki. Tapi kemudian bukan Allah yang langsung menurunkan rizki, enggak. Allah gerakkan semua makhluknya untuk rizki ini kembali kepada pemiliknya. Makanya kemudian malaikat yang menurunkan hujan, itu namanya malaikat Mikail. Jadi dari sini zaman rahmati Allah, ternyata ada malaikat, berarti ini bukan satu tapi banyak. Ya ta'aqabuna, yang senantiasa mengawasi atas kalian. Harasa bil lail, haras itu artinya menjaga. Harasa menjaga, ada yang jaga malam, ada yang jaga siang. Yahfazuna minal aswa'i wal hadatsat. Malaikat ini menjaga dari semua kemungkinan keburukan yang terjadi, yang Allah akan timpakan kepada manusia. Jadi kalau begini, terutama di masa kayak sekarang ini, corona belum habis, maka salah satu untuk minta kepada Allah, jangan hanya pakai masker, cuci tangan, habis itu sarapan, habis itu lagi jaga jarak, terus apa lagi? Dan selama ini yang paling ditekankan jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, pakai baju, apa lagi? Hindari kerumunan. Kan 5 ini penekanannya. Tapi ingat, kalau kita kemudian melupakan Allah, berarti kita salah. Makanya Allah dulu, setelah Allah baru kemudian usaha. Di mana bentuk usahanya? Tidak tadi cuci tangan, jaga jarak. Tapi Allah dulu. Kenapa? Karena Allah itu akan menjaga minal aswa, dari keburukan yang akan menimpa dalam kehidupan manusia. Makanya kemudian kalau kita minta kepada Allah, Allah utus tentaranya siapa? Malaikat. Dan malaikat yang menjaga ini ada di depan kita, ada di belakang. Berarti ada 2 malaikat. Dan kemudian ditambah di mana? Dan malaikatun akharun, ada malaikat yang lain yang mana? Lihifdzil a'mal min khairin aw syarrin. Ada malaikat yang menjaga amal manusia, baik amal itu satu kebaikan ataupun amal kebaikan. Berarti per orang ada berapa malaikat? Ada 4. Kanan, kiri, depan, belakang. Kanan kiri, kapan laporan pada Allah? Laporannya hari apa? Hari Senin, Kamis. Itu laporan malaikat kanan kiri. Kalau yang depan laporan pada Allah kapan? Depan belakang? Setiap
sholat subuh sama sholat. Makanya ini dijaga Ibu. Sholat subuh sama sholat asar dijaga. Kemudian Senin Kemis itu karena waktunya pelaporan catatan amal kepada Allah, maka sebisa mungkin belajar untuk berpuasa Senin Kemis. Saya yakin ibu-ibu insya Allah semuanya sudah puasa Senin Kemis. Insya Allah. Jalan kan Senin Kemisnya? Jalan. Harinya jalan, puasanya yang kadang belum. Jamaah dirahmati Allah. Kemudian apa kata Nabi? Ketika Senin sama Kamis dilaporkan itu, ada 3 golongan manusia yang sholatnya tidak diangkat. Salah satunya siapa? Masih ingat ini? Imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sahitun. Yang tidak dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Senin Kemisnya dari semua sholatnya itu adalah perempuan yang sudah punya suami, yang ketika suami marah ditinggal tidur sama istrinya, maka sholatnya istri tidak terangkat. Makanya biar sholatnya terangkat, waktunya suami marah jangan tinggal tidur. Terus diapain? Jagain aja sudah sampai subuh sampai. Tapi tidak, kalau Nabi, kalau suami sedang marah, ambil tangan suami, genggam tangannya, kemudian katakan la adzuqu ghamdha hatta tarda. Hafalkan Ibu. La adzuqu ghamdha hatta tarda. Ini bahasanya indah sekali. Ini dari Nabi nih. Nanti praktekin pada suami ya, biar sholatnya terangkat. La adzuqu ghamdha hatta tarda. La adzuqu ghamdha hatta tarda. La adzuqu ghamdha hatta tarda. Apa maknanya? Aku tidak bisa memejamkan mataku sampai engkau meridhoinya. Ini biar salat kita terangkat, terutama bagi perempuan. Kalau suami sedang marah, ucapkan ini, la adzuqu ghamdha hatta tardah. Insyaallah suaminya tidak lagi marah dan salat kita kemudian akan terangkat. Tapi jamaah dirahmati Allah, kemarin pembahasan kita sampai di mana kemarin? Salatku menghantarkanku ke surga. Pembahasannya sampai mana? Sampai iftitah ya. Baru iftitah. Kayak sudah. Baik. Kita bahas sedikit. Kita ulangi sebentar materi murajaahnya. Kita ulangi mulai dari takbir. Ada berapa jenis takbir? Masih ingat? Angkat tangan ada berapa tipe? Ada berapa model? Ada 3. Ya, terutama yang mungkin pertemuan 1 bulan yang kemarin belum ikut. Angkat tangan ada 3. Yang pertama, angkat tangan dengan takbir bersamaan. Berarti dari bawah, ini sudah posisi dari kita angkat tangan begini, Allah. Jadi yang pertama, angkat tangan bersamaan dengan takbir. Jadi suaranya mengucapkan Allah, tangannya bergerak. Ini yang pertama. Yang kedua, angkat tangan dulu, baru kemudian bertakbir. Ini yang biasa saya pakai. Jadi sudah posisi, lagi posisi pas begini, baru kemudian Allahu Akbar. Jadi angkat tangan dulu. Kalau yang pertama tadi apa? Bersamaan. Yang kedua angkat tangan dulu, baru kemudian lisannya. Yang ketiga lisan dulu, baru kemudian angkat tangan. Ini yang biasanya dipakai yang bermadhab Syafi'i. Kenapa? Karena takbirnya orang yang bermadhab Syafi'i itu bacaan takbirnya agak panjang. Kenapa madhab Syafi'i agak panjang bacaan takbirnya? Karena Imam Syafi'i menghadirkan niat ketika sedang membaca takbir. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu niat dulu, baru kemudian takbir. Jadi ada 3 tipe takbir bersamaan dengan gerakan. Yang kedua gerakan dulu baru takbir. Yang ketiga takbir dulu baru gerakan.
Silahkan mau ikut yang mana. Yang kedua, posisi angkat tangan. Ada berapa posisi angkat tangan? Ada dua. Pertama, sejajar dengan bahu. Yang kedua, sejajar dengan telinga. Dan ini sejajar dengan bahu, sejajar dengan telinga. Ini sama-sama ada hadisnya, sama-sama sahih. Nanti ini menentukan posisi ketika kita sedang sujud. Kalau takbirnya menggunakan ini, maka posisi sujud nanti tangan kita juga posisinya sama. Atau yang seperti ini, nanti posisi sujud juga tangan kita sama dengan lurus dengan ketika sedang takbiratul ihram. Ini yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga, ada berapa kali takbir yang seperti takbiratul ihram dalam sholat? Ada berapa yang angkat tangan seperti takbiratul ihram? Masih ingat? Satu, takbiratul ihram. Yang kedua, takbir mau ruku. Yang ketiga, takbir bangkit dari ruku, namanya i'tidal. Yang keempat, takbir setelah tahiyat awal mau ke rakaat yang ketiga. Jadi posisi angkat tangan persis sebagaimana takbiratul ihram itu di 4 posisi. Takbiratul ihram, takbir mau ruku, takbir bangkit dari ruku, sama takbir mau ke rakaat yang ketiga. Faham ini? Makanya nanti ketika sami Allah, ada yang sami Allah, ada yang begini. Ini sudah salah. Kenapa kok sebagian ada yang begini? Karena katanya berdoa. Yang repot nanti waktunya sujud, berdoa terus tangannya gimana? Nah, jadi tetap posisi takbirnya seperti ini di 4 posisi. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Berapa posisi? Masih ingat? Tangan kanan di atas tangan kiri berapa posisi? 3. 1, punggung tangan. Yang kedua, pergelangan tangan. Yang ketiga, setengah lengan. Di lengan ini. Jadi posisinya silahkan ibu nanti pilih mana yang paling enak, terutama bagi perempuan. Kalau punggung tangan tidak usah digenggam, ditempelkan. Kalau yang pergelangan digenggam. Kalau bisa jari telunjuk dengan jari kelingking ketemu. Berarti yang nggak ketemu agak gemuk. Ya. Kemudian yang ketiga, pergelangan sama posisinya seperti ini. Tapi jangan terlalu berat begini. Ini sudah gak ada dalilnya. Jadi posisinya hanya ada 3, punggung, pergelangan, sama setengah lengan. Silahkan pilih. Saya tidak mau menuntut ibu harus seperti ini. Silahkan pilih. Karena itu adalah pilihan. Dan itu semuanya ada hadisnya. Yang ketiga, yang keberapa? Kelima ya. Ketika bersedekah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, meletakkan di dada. Ada berapa posisi dada? Ada 6. Itu yang disepakati oleh ulama mazhab. Mana dada itu? Mulai dari 2 benjolan ini, 2 tulang ini sampai ke pusar. Jadi di atas pusar sampai ke sini, ini masuk kategori dada. Makanya kalau lihat dada itu nggak jadi bohong. Ini apa? Tangan. Ini sudah berarti kalau begini tangan. Kalau dada, nah enak. Begini nggak enak. Ini ngajarin. Ini sudah ini tangan. Makanya dada itu ulama sepakat dari pusar ini sampai ke tulang belakang ini. Sudah ini masuk dada. Tapi kemudian yang paling kuat itu yang pas dada ini dada. Di tengah. Jadi posisi ini lurus, ini sampai di tengah. Baik seperti ini posisinya ketika sedang begini. Ini lihat. Ini posisinya yang benar. Jadi lurus. Dan ini posisi dada yang paling standar. Ini dada. Kemudian ada sebagian yang meletakkan di sebelah sini. Ini sudah tidak kurang pas. Kenapa kurang pas? Karena ini sudah bukan di dada. Tapi di mana? Ini sudah rusuk. Jadi dirusuk sini. Ini kurang tepat sudah. Kenapa? 1, tidak lurus dengan wajah. Yang kedua, sudah bukan di atas dada. Padahal hadisnya lihat.
Kana nasu yu'maruna ayyad'a ar-rajulu al-yada al-yumna 'ala dhira'i al-yusra fi shalah. Meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri di lengannya dalam salat. Jadi di sini bersedekap. Baik. Kemudian sudah kita bahas di sini, kemarin masuk di bacaan iftitah. Sudah buka teksnya? Sudah semua? Fotokopiannya masih ada? Yang belum mungkin yang belum dapat fotokopian? Maki panitia kak dapat ya maki panitia. Tek mana? Kita sampai ke iftitah. Kita lihat iftitahnya dulu. Semuanya dilihat. Ibu mau menggunakan iftitah yang mana? Lihat dulu perawinya. Ulama sepakat dalil yang terkuat setelah Al-Quran itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari sama Muslim. Itu yang paling diyakini kekuatan paling sahih setelah Al-Quran. Kita lihat dulu. Pertama bacaan iftitah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari sama Muslim. Yang pertama yaitu Allahumma ba'id baini. Ini kalau mau dipakai dalam sholat ini pas banget. Allahumma ba'id baini. Apa artinya? Allahumma, ya Allah, ba'id. Apa arti ba'id? Jauhkan. Baini, antara aku wa baina khotoyaya, dan antara kesalahanku. Kama ba'adta. Nanti ibu dicek mau baca yang mana. Setelah itu kemudian terjemahkan per kata, fahami terjemahnya. Karena penunjang dari kekhusyuan salat kita itu kita tahu makna apa yang kita baca. Nanti dibuka dalam kitab Minhajul Qasidin. Biasanya saya bahas di Matahes. Di situ bab yang kedua terkait dengan penghapus dosa, salah satunya adalah sholat, dan sholat akan menghapus dosa ketika sholat itu khusyuk, dan penunjang dari kekhusyuan sholat salah satunya faham makna yang dibaca. Makanya kenapa ini tidak saya terjemahkan, biar ibu perterjemahkan perkata nanti, setelah itu kemudian dihafalkan artinya. Siap? Bulan depan apa? Munaqasyah. Baik. Sekarang kita cek dulu ibu. Ibu mau baca yang mana? Allahumma ba'id atau wajjahtu. Hilangkan kata ini. Bukan ini wajjahtu. Karena ini itu adalah bukan iftitah, tapi dipakai habis menyembelih kurban. Jadi Nabi ketika menyembelih binatang kurban itu sudah berbaring, Nabi sudah mau menyembelih kambingnya, baru Nabi mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kalau yang selama ini yang kita baca apa? Ini wajah tuh. Padahal kalau hadisnya di sini itu tidak menggunakan ini, tapi langsung wajah tuh. Kalau yang ini ibu, yang nomor 2 ini paling tepat kalau mau dibaca di saat sedang tahajud. Kenapa? Karena berhadapan dengan Allah. Ini wajah tuh. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepadamu. Berarti saat apa itu? Paling tepat saat tahajud. Kenapa? Sendiri tahajud. Maka kemudian ini wajah tuh. Tapi kalau untuk salat wajib dari salat zuhur sampai asar, itu kan kita antara zuhur dan asar ada dosa yang kita lakukan. Maka di saat salat asar kita baca Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkan antara aku wa baina khataayaya, dan juga ada antara kesalahan-kesalahanku. Maknanya apa? Ampuni dosa. Tapi ibu, kalau ibu sebagai makmum, dan ibu imamnya sudah tahu kondisinya ini bacanya cepat, maka ibu cari iftitah yang paling pendek. Kalau saya biasanya kalau jadi makmum, saya pakai yang terakhir, yang nomor 2 dari bawah itu. Kalau yang terakhir kan apa? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu yang biasanya saya pakai. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kenapa? Atau yang atasnya
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Kenapa kok ini yang dipakai kalau kita sebagai makmum? Karena kita nggak tahu bacaan imam itu apakah bacaannya panjang atau pendek. Kita khawatir contoh salat maghrib itu kan imam mengeraskan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun. Maka kemudian kita masih fokus baca iftitah, sedangkan imam sudah membaca Al-Fatihah, maka bacaan iftitahnya harus stop. Kenapa harus stop? Kalau sudah ada yang wajib, maka yang sunnah ditinggalkan untuk menyempurnakan, salah satunya dengan itu. Jadi kalau nanti pilih sudah, kalau ternyata imamnya ini ustadz agak lama ngimamin, ya sudah baca Allahumma ba'id baini. Habis selesai kan? Pilih mau ikut yang mana? Selama ini yang mana ibu? Selama ini biasanya apa? Allahu akbar kabir walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila inni wajah tuh berarti menggabungkan dua iftitah. Sudah dirubah. Monggo, jangan ikut saya bu. Habisnya saya pulang. Silahkan pilih. Kalau pribadi, saya pribadi, ketika masih di madrasah dulu diajar yang Allahumma ba'id. Jelas? Ibu mau pakai wajah tuh monggo, hadisnya sahih, riwayat Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud. Atau mungkin pakai apa? Yang wajah tuh yang kedua, wajah tu wajhina alladzi fatara samawati wal ard. Sama, hadisnya riwayat An-Nasa'i dan Daruqutni, sahih. Atau yang keempat, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu sahih juga, hadis Tirmidzi sama Ibnu Majah. Atau yang keempat, Allahu akbar kabira. Ini yang sering saya pakai kalau sholat apa? Sholat tarawih. Itu kan kadang antara takbir dengan bacaan Al-Fatihah cepat, baca yang pendek aja. Atau kalau kita melaksanakan sholat sendiri, yaitu sholat qobliyah. Itu kalau qobliyah subuh itu kan pendek. Nabi kalau qobliyah subuh itu pendek, maka salah satunya baca yang pendek ini. Setelah itu baru kemudian apa selanjutnya? Baca apa habis iftitah? Baca ta'awudz. Gimana ta'awudznya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus? Ini baca gimana? Allahumma barik lana. Itu belum amakan ya. Ada dua jenis ta'awudz. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Ada anjuran dari Allah apabila kalian membaca Al-Qur'an fasta'idz billah. Maka berta'awudlah, mohon perlindungan kepada Allah. Dari apa? Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Dari apanya? Di sini tambahin min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tiga ini perlindungannya. Boleh pakai a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Atau pakai yang kedua, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini sunnahnya sebelum membaca Al-Fatihah di rakaat pertama. Rakaat kedua sudah enggak usah ini. Kenapa rakaat kedua walaupun baca Al-Fatihah tidak usah ini? Karena kita sudah mengawali membaca Al-Qur'an. Kan hadisnya apa tadi? Ayatnya fa idza qara'tal Qur'an, apabila kalian membaca Al-Qur'an fasta'in billah, maka baca ta'awudz min hamzihi. Dari apa hamzihi? Apa arti hamzi? Aku mohon kepadamu ya Allah, minta perlindungan dari setan yang terkutuk. Dari apa minta perlindungan? Dari tiga hal. Pertama, dari hamzi. Hamzi itu bermakna apa ya?
bukhul-bukhulnya itulah. Bukhul-bukhulnya setan. Min hamzihi. Cek. Wa naf'ihi wa naf'i. Ini 3. Jadi nanti dibaca di rakaat yang keberapa? Pertama. Rakaat kedua sudah tidak usah. Jadi kalau rakaat yang kedua dari ruku, dari sujud, kemudian berdiri, langsung baca Bismillah, langsung dilanjut dengan apa? Di sini a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Pertama dari setan. Sini min hamzi. Kalau di sini dikatakan hamzi itu apa? Gangguannya. Wa nafthihi. Nafkhi itu artinya semburannya. Tiupannya. Ini tiupan setan sama semburannya. Ini yang disunnahkan untuk dibaca. Tapi ini boleh ya, tidak membaca ini pun juga boleh. Tapi kalau membaca ini juga lebih afdal. Kenapa? Karena ketika kita mohon, jelas setan itu punya apa? 3 pengaruh. Pertama, gangguan setannya. Yang kedua, tiupan yang ditiupkan oleh setan disebut dengan bukhul-bukhulnya. Wa nafrihi, dan juga semburan-semburan setannya. Makanya kalau ada bayi yang lahir dari rahim seorang ibu, maka bayi itu kemudian dicengkram oleh setan. Makanya bayinya nangis. Terus bagaimana untuk melepaskan itu? Yang pertama jadi bacakan doa. Jadi kalau ibu punya anak kecil, kemudian apa? Kok tumben anak ini berubah tidak sebagaimana seperti biasanya? Berarti ada pengaruh luar yang masuk ke dalam tubuh anak. Saya sering ditanya itu. Kemarin di Kunto Basworo, itu cucunya setiap sudah 3 hari 3 malam nggak pernah tidur, nangis terus. Sudah dibawa ke dokter, ternyata nggak ada penyakitnya. Saya sarankan, coba ibu nanti ambil daun bidara, kemudian bacakan Al-Quran, baca doa ini, habis itu kemudian usapkan. Benar, malam itu sudah langsung enak, bisa tidur, dan alhamdulillah Ustaz sudah tidur nih, nggak bangun-bangun. Sampai apa maknanya? Ternyata ada gangguan di situ. Makanya kalau ada bayi lahir, itu pasti tercengkram. Bagaimana cara melepasnya? Ada 2. Yang pertama dibacakan doa. Yang kedua dengan cara aqiqah. Karena ketika aqiqah itu sembelih, itu kemudian darah mengalir, maka ikatan antara setan dengan jiwa anak itu lepas. Makanya Nabi mendoakan cucunya Hasan dan Husain. Apa doanya? Allahumma barik lana. Itu doa makan. Apa kira-kira doanya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Terus itu doa keluar rumah. Apa doanya biasanya? U'idzuka. Kalau laki, kalau perempuan u'idzuki. Pegang dahinya atau ubun-ubunnya pegang. U'idzuki bi kalimatillahi tammah wa min syaitanin wahama wa min ainin lama. Itu doa dari Nabi yang Nabi doakan untuk cucunya. Karena cucunya Nabi ada 2, maka yang dibaca u'idzukuma. Insya Allah bayi-bayi ibu akan menjadi tenang dan ikatan dengan setan akan lepas. Makanya kalau sholat itu kan ada setan namanya siapa? Khinzib atau khanzab, itu akan mengikat sholat kita, dan nanti terikatnya salah satunya dengan ta'awudz. Kemudian setelah ta'awudz baru baca Al-Fatihah. Setelah itu silahkan pilih baca ayat. Dan kemudian ruku. Ini ruku ya. Kita lihat tata cara ruku dulu. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Di dalam salat itu ada 2 gerakan yang paling penting, yaitu irka'u wasjudu.
Padahal sholat itu sudah apa? Meliputi ada ruku, ada sujud. Tapi disebutkan khusus, berarti dua ini punya peranan penting. Jadi kita lihat tata cara sujudnya. Posisi ruku. Posisi ruku seperti apa namanya? Gerakannya, derajatnya seperti ini. Maka nanti kalau pingin praktek, ibu pingin praktek, apa kaca itu di depan rumah? Nah, di apa biasanya? Kacanya di mana, Bu? Tinggi Ustaz, tinggi repot, turunkan dulu. Jadi ibu nanti prakteknya untuk meluruskan posisinya ini, kita meluruskan posisi ini, apa? Di sini dilihat dengan kaca ya. Prakteknya di situ. Dan nanti akan terlihat ketika posisi tangan seperti ini. Ini tangan harus pegang lutut, kemudian tangannya dibuka, tidak boleh seperti ini. Jadi dibuka posisi tangannya, yang dipegang adalah lututnya. Kenapa? Karena banyak ada orang yang sholat, mohon maaf, kadang seperti ini. Ada yang seperti ini. Kalau di bawah lutut ataupun di atas lutut, maka posisi di sini sudah tidak akan pernah lurus. Jadi kemudian harus lurus ini. Kepala tidak melihat tempat kaki, tapi tetap kepala melihat ke tempat sujud. Baik laki-laki ataupun perempuan, posisi ruku itu sama. Dan ini yang menentukan. Sampai Nabi mengatakan apa? La yandurullah. Allah tidak akan melihat kepada siapa? Ila salati rajulin. Kepada salatnya seseorang. Yang mana yang tidak dilihat oleh Allah? La yuqimu salbuhu. Yang tidak lurus punggungnya inda ruku'ih. Ketika ruku wa sujudi. Makanya jangan seperti ada yang begini, ada yang begini. Ini tidak dibenarkan. Nanti di rumah praktek, kacanya diturunkan, dicek ini lurus apa tidak. Untuk mempraktekkan itu, ambil gelas, diisi air. Kalau posisi gelas ini sudah tidak jatuh, jadi sudah pas posisi di atas apa namanya punggung ini sudah tidak jatuh dan tidak tumpah, berarti posisi rukuk kita itu sempurna. Terus siapa nanti? Anak-anak pasang no, taruh aja sudah. Praktek di situ insyaallah. Kemudian ini baca doanya. Ya, ketika ruku ini dalilnya fa idza raka'a kana kaffaihi min rukbatayhi wa farraja baina asabihi. Ini ibu perhatikan tata cara meletakkan tangannya. Jika ruku beliau meletakkan dua tangannya di lutut dan merenggangkan jari jemarinya. Berarti ketika ruku tidak boleh begini, posisinya direnggangkan jari jemari untuk menggenggam lutut. Ayasubbu ra'sa wa la yuqi'u mu'tadila. Lihat. Dan ketika Nabi ruku, posisi kepala lihat, tidak membuat kepalanya terlalu menunduk dan tidak terlalu mengangkat kepalanya. Berarti posisinya lurus, rata. Nanti coba. Saya dulu ketika masih di pondok begitu. Jadi apa? Pimpinan pondok manggil, kemudian suruh ruku. Yang lain perhatikan, ini diukur kayak begini. Kalau sudah posisi lurus, berarti pas itu. Maka jangan dirubah tempatnya dan jangan dirubah gerakannya. Kalau masih ada yang seperti ini, bahkan apa? Punya mungkin agak bungkuk begini ada, tapi itu nggak tepat. Kenapa? Otomatis Allah nggak akan pernah lihat nanti ketika dia sedang di hadapan Allah, sholatnya tidak akan bernilai. Dan bacaannya, di sini bacaannya kita lihat bacaannya ibu di halaman pertama, macam-macam bacaan ruku. Ini pertama, lamma nazalat, ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Surah apa ini? Fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika turun ayat ini, kita perhatikan apa kata Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika turun ayat ini mengatakan, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan bacaan Al-Qur'an ini, fasabbih bismi rabbikal azim ini, jadikan bacaannya di ruku' kalian. Makanya kemudian bacaan yang diajari Nabi apa? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Pakai wa bihamdi? Kalau masih SD dulu diajari Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Hadis riwayat siapa itu? Hah? Baik, kita lihat dulu sebentar.
yang pakai subhana rabbiyal azim. Lihat dulu hadis yang subhana rabbiyal azim ini yang dibaca yaitu hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan lain-lainnya. Kemudian kalau saya pribadi, saya memilih yang riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang mana? Yang baliknya, halaman kedua, paling atas. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Paling atas. Hadis riwayat siapa paling atas itu? Bukhari dan Muslim. Kenapa? Awal-awal Nabi membaca ini Subhana Rabbiyal Azim. Kemudian perjalanan waktu sama Rasulullah, bacaannya kemudian dirubah. Bukan berarti Nabi meninggalkan ini, tidak. Biar ada variasi banyak bacaan. Cuma yang paling kuat ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita lihat artinya ini. Subhanaka. Apa artinya? Maha suci engkau. Nanti pakai yang ini insyaallah bagus ini. Allahumma, ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, wa bihamdika, dengan segala puji bagimu. Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampuni dosaku. Berarti maknanya kalau ada orang yang sholat membaca di dalam rukuk baca yang ini, berarti mohon kepada Allah lewat perantara sholat jadi sarana penghapus dosa. Jelas? Atau pakai yang ini, subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikatur juga sahih. Atau subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Atau ini yang biasanya dipakai oleh ibu, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Hadis riwayat siapa? Abu Daud. Nah, mulai hari ini tahu mau pilih yang mana? Pilih yang mana? Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Atau Subhana Rabbiyal Azim atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang mana pilih? Yang yang penting tahu dasarnya siapa yang meriwayatkan, sahih, praktekin, aman. Saya nggak harus minta yang panjang. Cuma saya pribadi, saya pakai yang subhanakallahumma rabbana. Kenapa? Karena ini maknanya sangat dalam banget. Salah satunya, ya Allah jadikan sholatku sebagai perantara penghapus dosa. Awal-awalnya kadang benar bu, subhanakallahumma wabil, kadang wabil azim, pindah-pindah ke yang lain. Tapi lama kelamaan kemudian sudah terbiasa, akhirnya tetap membaca ini. Kalau ini dibaca 3 kali bu, ini subhanallah ya, dibaca 3 kali, maka posisi rukuknya itu sudah masuk kategori tumakninah. Tapi kalau hanya begini, Allah subhanallah, subhanallah, ini belum tumakninah, ini bacaannya sudah selesai. Akhirnya apa? I'tidal. Padahal tadi yang menentukan sempurna atau tidaknya gerakan sholat, salah satunya adalah rukuk dan sujud. Jelas? Hei, monggo, jangan ikut saya. Kemudian habis itu apa? I'tidal. Posisi i'tidal seperti apa? Seperti takbiratul ihram. Lihat hadisnya. Tsumma irka, kemudian rukuklah hatta tatba'in raki'an, sampai benar-benar tumakninah ketika rukuk. Makanya untuk menunjang ketumakninahannya, salah satunya itu kalau baca yang agak panjang, dibaca 3 kali itu tumakninah banget. Subhanallah. Insyaallah salat duhurnya yang selama ini hanya 5 rakaat, hanya 5 menit akan berubah menjadi 7 sampai dengan 8 menit. Jangan musuh dari belajar sholat 5 menit sampai sudah ngajarin sholat masih tetap levelnya tidak berubah. Summa irfa, kemudian angkat setelah rukuk tadi hatta ta'dila qa'imah, sampai badannya benar-benar berdiri lurus. Kemudian ini di hadis yang kedua, summa irka hatta tatbinakan, summa irfa hatta tastawa qa'iman, sampai kemudian apa? Badannya benar-benar posisinya lurus. Ini namanya i'tidal. Sekarang saya tanya, ketika i'tidal posisi tangan kemana?
lurus apa sedekap? Lurus apa sedekap? Ikut siapa? Ikut siapa Ibu? Ikut Ustadz. Nah ini biar paham dulu. Jadi jangan kemudian lurus. Kenapa lurus? Ya mulai dari awal memang jadi lurus. Jadi biar kita tahu, biar yakin. Kalau nanti ada orang yang begini. Hari apa? Sami'allahu liman hamid. Jangan ini. Kenapa? Karena kita tahu dalilnya. Bahkan saya masih teringat banget. Saya di SMP Muhammadiyah 2 dulu, SMP Muhammadiyah 1 di Jember. Saya SMP-nya di sana Ibu. Mungkin ada dari Jember tahu. Ketika praktek sholat kelas 3 itu praktek sholat, saya gak paham, guru saya mungkin karena kurang paham itu. Ketika saya pakai Sami'allahu liman hamidah, gini, loh kok sedekap? Ya gak tahu Bu, saya ngajar apa? Ustadz saya ngajar kayak begini, itu salah Ustadz. Ya sudah, akhirnya saya luruskan. Timbangan gak lulus. Tapi setelah saya kaji ternyata, oh ini mungkin apanya? Pemahaman guru yang memang belum paham atau memang saya yang belum sampai ilmunya. Akhirnya saya ikuti aja daripada nanti nilai saya jelek. Dan itu yang kadang kita praktekin ini. Nah, makanya kemudian ini ketika sudah Sami Allah, maka disunnahkan baca apa? Inna Rasulullah SAW idza qama ila salat yukabbiru hina yaqum, thumma yukabbiru hina yarka, thumma yaqum, thumma yaqul Sami Allahu liman hamidah. Berarti khusus untuk apa namanya? I'tidal, tidak membaca apa? Allahu Akbar, tapi dibaca apa? Sami Allahu liman hamidah. Lihat artinya itu. Apa artinya? Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Oh, berarti subhanallah, ini maknanya itu. Mana kemudian di sini kalau kita sholat sendiri baca Sami Allah, tapi kalau kita posisinya sebagai makmum, kita nggak usah baca Sami Allah, hanya imam Sami Allahu liman hamidah, makmumnya langsung apa? Rabbana, tidak usah membaca Sami Allah. Baik, kita lihat posisi i'tidal. Di sini ya. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa qa'iman hatta ya'uda kullu faqarin makana. Hadisnya satu, Bu. Hadisnya satu, lihat. Apabila bangun dari rafa'a ra'sahu, mengangkat kepalanya, istawa qa'iman, berdiri lurus. Sampai apa? Sampai ya'uda, kembali kullu faqarin makana. Sampai tulang punggungnya kembali ke tempatnya. Berarti kalau posisi tempatnya kemana kira-kira? Lurus apa sedekap? Masih aja lurus. Sudah. Kembali ke tempatnya. Tempatnya itu yang mana maksudnya? Kenapa Ibu lurus? Biar tahu dulu dalilnya. Kenapa Ibu lurus? Karena dari kecil. Kenapa sedekap? Lihat hadisnya satu, nggak ada lagi hadisnya masalah apa? Ya tidak satu hadisnya itu. Tapi pemahaman ulama berbeda. Yang pertama makanahu di sini. Jadi makanahu itu dikembalikan ke semula. Jadi makanahu, makan itu artinya tempat. Pertama semula, berarti sebelum sholat. Yang kedua makanahu, setelah sholat. Kalau Ibu lurus begini sebelum sholat. Kalau sedekah setelah sholat. Berarti mana yang ikuti? Sebelum apa setelah? Kalau sholat itu kan setiap berdiri pasti apa? Pasti bersedekah. Berarti kalau kembali ke sebelum sholat ya lurus. Kalau kembali ke setelah sholat berarti sedekah. Ini ikhtilafnya Ibu. Ada 3 biar paham Ibu. Dan riwayatnya siapa? Apa namanya itu? Ikut imam siapa? Jangan hari ini, jangan lagi ikut siapa? Guru SD Ustaz. Jangan. Ini sudah jelas. Dicas dulu.
Pertama, bersedekap dan tidak bersedekap dalam i'tidal hukumnya sama. Ya, jelas ya? Mau sedekap boleh, mau lurus juga boleh. Pilihan ini ikut siapa? Imam Ahmad dan Imam Ambali. Ya. Dan ini anunya apa namanya? Hadis riwayat Ahmad, yakni Ahmad, bukan ini. Kalau ini Imam Hambalinya, ini hadisnya adalah Imam Ahmad mempraktekkan yang ini, mau pilih sedekap atau mau tidak bersedekap sama. Kemudian ini yang diikuti oleh Imam Ahmad bin Hambal. Silahkan pilih, mau lurus boleh, mau sedekap boleh. Berarti hari ini sudah paham ya. Yang kedua, bersedekap adalah sunnah. Kata siapa? Kalau menurut Syekh Utsaimin itu bersedekap adalah sunnah. Tapi kalau kata Syekh Albani tidak bersedekap adalah sunnah. Berarti kalau ibu yang bersedekap itu ikut pendapatnya Syekh Utsaimin. Kalau yang dalam kitabnya Syekh Albani tentang praktek sholatnya Rasulullah, beliau tidak bersedekap. Boleh dua-duanya. Jadi, tapi ingat, hati-hati ketika sudah begini, ini jangan sampai ke belakang. Ada yang begini katanya. Jadi Sami Allah, ini harus dulu kan. Sami Allahu liman hamid, kadang mukul di belakang. Ini nggak boleh. Ini tetap lurus di samping. Jadi boleh begini, boleh seperti ini, yang nggak boleh, nggak boleh. Nggak ada hadisnya. Jadi kalau masalah itu nggak usah diperdebatkan. Oh, kok sedekap sana, jangan sudah. Benar. Kenapa? Karena ini pilihan. Karena pilihannya ada dua, sedekap boleh, yang nggak boleh gimana? Ini nggak boleh, namanya selfie. Jelas? Mana ini nggak usah ribut masalah itu masalah kecil, hadisnya satu, tapi pemahaman ulamanya berbeda. Jadi makanahu itu diartikan ke sebelum sholat, berarti lurus. Kemudian ulama yang lain mengartikan pas ketika sudah sholat, berarti kembali bersedekah. Selama ini yang mana? Yang lurus. Kalau di pemahaman dalam kitab Bulughul Maram itu, kalau karangannya Hasan itu Bangil, itu kembali. Jadi difahami kata makana itu adalah kembali setelah sholat, berarti kembali posisi seperti ini. Silahkan pilih. Kemudian apa bacaannya ketika i'tidal? Jelas di situ ada pilihan-pilihannya. Pertama apa? Bacaan i'tidal. Boleh Allahumma Rabbana walakal hamdu. Perhatikan, Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Cukup sampai situ. Ya Pak? Allahumma Rabbana walakal hamdu. Langsung sujud. Atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Rukut. Cukup itu sudah. Tapi kalau mau menambah, boleh. Di situ ada tambahan itu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Rabbana, kita perhatikan yang bawah itu Al-Bukhari dan Muslim. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Atau yang atas, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa min al-ardi wa min ama syi'ta min syai'in ba'du. Yang mana yang dipakai? Yang atas. Kalau sekolah-sekolah di Muhammadiyah yang dipakai yang atas. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa min ama syi'ta min syai'in ba'du. Jelas ya? Berarti pilihannya kembalikan kepada pribadi masing-masing. Nanti ibu mau nyari anaknya i'tidal, mau lurus boleh, mau sedekah boleh, bacaannya pilih, itu sama-sama sahih. Selanjutnya kemudian sujud. Jelas ya? Kita bahas dulu sujud ibu. Berarti kalau sujud pertama dari berdiri ke sujud, ada berapa tata caranya? Posisi i'tidal mau ke sujud, ada berapa tata caranya? Ada dua. Pertama, ya ini yang pertama ibu. Habis ini sekarang saya tanya dulu, ibu ikut yang mana? Tangan dulu apa lutut dulu?
lutut, Lek duanya bareng gak iso. lutut, Tangan dulu. lutut, Baru kemudian lutut. Ada yang lutut dulu? lutut dulu, Lutut dulu baru kemudian ikut siapa? ikut orang. Ya, semuanya sholat ikut Nabi, tapi pendapat siapa? Nah, ini yang kemudian kenapa kita bahas ya ini Bu, biar paham. Jangan kemudian lutut dulu Bu, nggak sunnah ini. Karena agar benar ya Bu. Ini istri, ini kalau tidak salah di Jawa Tengah apa di Jakarta itu. Istrinya ikut kajian, Ustadz menyampaikan tata cara sujud yang dipakai hanya satu dalil. Apa? Mendahulukan tangan kemudian lutut. Sudah menikah, sudah punya 3 anak. Pulang ke rumah, mendapati suaminya sedang sholat. Kok suami ketika sedang sujud mendahulukan lutut? Sudah Ibu, habis salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya, sholatnya salah, kaget ya. Wis nikah puluhan tahun, baru sekarang istrinya bilang salah. Akhirnya apa? Kenapa kok salah kok tumben? Iya, yang benar itu kalau sujud itu tangan dulu baru lutut. Suaminya nggak mau kalah. Kau sih deh nggak baca hadis. Apa kata suami, kata istrinya? Ya sih nggak baca hadis. Padahal dua-duanya nggak ada yang baca hadis. Iya dengar dok kan? Akhirnya kemudian tengkar malam itu. Gara-gara apa? Gara-gara ini lu sujud. Kita perhatikan Ibu. Pertama, kedua lutut dan ketua lutut apa? Baru kemudian apa? Jadi kedua lutut dahulukan lutut, baru kemudian kedua tangan. Ini pendapatnya, pendapat jumhur ulama yang diantaranya ada Syafi'i, sebagian Hambali, sama Hanafi. Baik. Kemudian apa? Ini hadisnya. Hafidna an Umar fi salatihi. Kami hafal dari Umar di dalam salatnya annahu qarra ba'da ruku'ihi, ketika beliau apa? Mau ruku' itu kharra bertumpu ala rukbatayhi, kepada kedua lututnya, rukbatayhi, kama yakhirul ba'ir, sebagaimana apa bertumpunya apa? Ba'ir, unta. Wa wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, dan beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Berarti hadisnya ini Bu, biar nanti kalau suami sholat kemudian terjadi perbedaan, berarti suami Syafi'i. Nanti suami sholat kemudian ruku, berarti Syafi'i ya. Loh, gak paham tuh suaminya. Ini pendapat pertama, mendahulukan apa? Lutut, setelah itu baru diikuti oleh tangan. Berarti posisinya turun dulu, ini lutut dulu, setelah itu baru tangan. Jelas ya? Kemudian yang kedua, di pendapat yang kedua, pendapat ulama Malikiyah dan juga salah satu pendapat Imam Ahmad. Apa? Kedua lutut, kedua tangan dahulu, baru kemudian kedua lutut. Lihat, karena Ibnu Umar yad'u yadayhi qabla rukbatayhi. Ibnu Umar itu meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jelas? Berarti lutut dulu boleh, tangan dulu boleh, sama-sama ada dalilnya. Kemudian kita lihat di sini, ini pendapat yang ketiga dalam Syekh Ibnu Taimiyah. Ini pilihan kata beliau. Jadi apa? Pilihan yang termudah. Mohon maaf, kalau orangnya gemuk, besar orangnya, ketika mau turun itu kalau langsung lutut dulu, apa yang dirasakan? Berat kok. Jadi kemudian bisa jadi apa? Jatuh. Tapi kalau kemudian mendahulukan tangan sambil diikuti oleh gerakan lutut untuk turun, insya Allah itu yang termudah. Maka dari sini, amma salat, adapun salat itu bikullihima, dengan menggunakan keduanya, yaitu tangan dulu ataupun lutut dulu apa? Fajaizah. Maka boleh biittifaqil ulama, sesuai dengan kesepakatan ulama, insya'a al-musalli yad'a rukbatayhi, kalau yang sholat itu berkehendak meletakkan kedua lututnya qabla yadayhi, sebelum tangannya. Wa insya'a, dan juga jika mau, wada'a yadayhi thumma rukbatayhi, tangan dulu baru kemudian lutut. Berarti ini apa? Pilihan. Sekarang saya tanya, pilih yang mana Ibu? Tangan, yes, monggo tangan. Yang lutut monggo lutut. Yang enggak boleh tidak.
Karena pilihannya hanya dua, kemudahan ibu. Yang termudah lutut, monggo lutut. Yang termudah tangan, ya monggo tangan. Dan ini jangan kemudian bilang apa? Oh nggak sunnah. Cuma di sini ibu, di sini kata beliau. Kemudian apa? Boleh tangan wasolati sahihah, dan solatnya itu sama-sama benar fil halataini, di dalam dua keadaan, tangan ataupun lutut, bittifaqil ulama, walakin tanaza'u fil afdal. Perbedaannya hanya apa? Lebih afdol mana, antara tangan dulu atau lutut dulu. Disitulah terjadi perbedaan. Paham? Baik. Apa bacaannya? Sudah jelas di situ ya. Bacaannya kalau saya pribadi saya ke yang sama dengan bacaan ruku. Karena itu yang dibaca Al-Bukhari dan Muslim. Allahumma apa? Ruku. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jelas ya? Sama bacaannya. Yang paling dibaca Al-Bukhari dan Muslim yang itu. Kemudian ini sujud di atas 7 anggota tubuh. Makanya kalau sholat ibu nanti gak usah pakai masker. Apalagi sholat di rumah sendiri. Kenapa? Hidungnya ketutup masker. Nabi hadis begini ibu. Kan kita dianjurkan pakai masker itu kalau ketemu siapa? Ketemu manusia. Kalau ketemu orang itu tutup masker. Kenapa? Takut. Kenapa? Apa namanya? Droplet apa sih? Apa dompet? Droplet ya. Takut dropletnya kemudian apa? Mengena. Tapi kalau kita mau sholat, itu kan kita menghadap siapa? Allah. Apa kata Nabi? Naha Rasulullah. Allah itu melarang apa? Ayyughatir rajulu, laki-laki atau perempuan menutup fahu, mulutnya fis shalah. Jadi Nabi itu melarang. Bahkan orang yang pakai apa itu? Niqab pun kalau waktunya sholat niqabnya dilepas. Makanya biar aman ibu, waktunya mau takbir, ini maskernya turunkan, tutup sampai di depannya. Karena ini mohon maaf, di bawah dagu ini bukan apa namanya wajah, maka harus ditutup. Kalau ada orang yang sholat kemudian posisi mukenanya kebesaran sampai di sini, maka kemudian terbuka bagian auratnya dan itu batal bagi perempuan. Mana wajah itu? Wajah ulama sepakat, manadhara ilaihal muwajjahat. Wajah itu adalah yang terlihat dari depan. Jadi tiba nanti ibu ambil cermin, posnya yang ada begini, indah, lurus. Apa yang terlihat dari wajah kita? Yang depan itulah masuk kategori wajah. Di sini kelihatan apa? Lihat apa enggak sini? Enggak. Kalau enggak berarti masuk kategori aurat, tutup di situ. Maka nanti maskernya turunkan. Kenapa? Karena Nabi melarang menggunakan masker atau menutup mulut ketika sedang kecuali dua keadaan. Satu, bersin. Yang kedua apa? Menguap. Jadi kalau menguap mau dalam sholat, tutup mulutnya. Atau bersin, tutup mulutnya. Selebihnya gak usah. Pandemi Ustaz, kalau itu pilihan ya. Pilihan monggo, mau pakai itu boleh, mau gak pakai boleh, tapi biar gak bertentangan. Nabi melarang, kemudian apa namanya? Dokter menganjurkan biar tidak terjadi pertentangan. Di saat mau takbir saja turunkan. Nanti assalamualaikum naikkan. Insyaallah itu lebih aman. Mana anggota tubuh itu? Satu. Pertama apa? Di atas anggota 7 anggota tubuh. Pertama kening. Kening itu berarti dengan apa? Hidung. Berarti cara menghitungnya begini. Satu. Ini berarti hidung sama kening jadi satu. Jangan kemudian nanti hidungnya nggak nempel, keningnya nempel, nggak sah sujudnya. Atau sebaliknya, hidungnya nempel, keningnya nggak sah. Makanya kemudian di saat menggunakan masker, ini bagian mulutnya, bagian hidung tertutup. Lebih aman atau mengikuti Rasulullah, nggak usah. Kemudian wal yadaini, kedua tangan. Yang ketiga warukbataihi, kedua lutut, wa atrafil qadamai. Kemudian apa? Kedua
kaki. Sekarang kita perhatikan posisi sujud itu. Lihat nih posisi sujudnya. Dua tangan menempel ya. Lihat ini, sudah jelas nih ya. Dua tangan nempel ke lantai. Yang kedua, lengan diangkat, nggak boleh lurus. Ini kayak begini, kayak anjing. Kita perhatikan hadisnya. I'tadilu fis sujudi wa la yabsutu ahadukum dira'ihi imbisatal kalbi. Hendaknya ketika kalian sujud lurus, ketika sujud apa? Kalian merebahkan lengannya, jangan. Kenapa? Sebagaimana yang dilakukan oleh seekor anjing. Jadi kalau anjing tidur kayak begini, maka kita angkat. Bahkan Nabi itu kalau salat sendiri, itu bagian ketiak yang berwarna putih, bajunya di bagian sininya itu terlihat. Dan laki-laki dengan perempuan posisinya sama. Kalau kita masih SD dulu posisi perempuan begini, kalau laki-laki begini. Hadisnya apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni. Lihat, ikut siapa? Ikut Nabi. Karena ikut Nabi berarti Nabi membuka, ya perempuan juga membuka. Baik, kemudian yang ini terakhir, tumitnya dirapatkan. Tumit ketika sedang sujud, dua tumit itu afdolnya dirapatkan. Tapi walaupun tidak dirapatkan tetap sah, karena ini hanya afdoliyah. Apa buktinya Nabi merapatkan? Ketika Aisyah malam kehilangan Rasulullah, Aisyah melilir dicari karena dalam kondisi gelap, lampu dimatikan ketika waktunya tidur, mendapati kaki Nabi satu tangan memegang dua tumit. Berarti dalam kondisi apa? Posisi apa? Satu tangan menyentuh dua tumit? I'tidal? Nggak mungkin, lebar kan? Sujud. Berarti posisi sujudnya Nabi, kaki Nabi itu dirapatkan. Kayak ginilah gambarannya. Ini posisinya. Ini yang nggak boleh. Ini juga apa namanya? Kita lihat yang ini, posisi sujud seperti ini. Dibengkokkan dan kemudian dirapatkan. Dan afdoliyahnya bagi laki-laki, pakaian laki-laki itu harus di bawahnya, mohon maaf, di bawahnya pantat. Makanya tradisi Melayu itu pakainya kayak begini. Kenapa? Disarungin. Agar apa? Ketika sedang sujud, mohon maaf, bagian belakangnya itu tidak terlalu nempel. Jelas? Ya, waktunya habis gitu. Insyaallah lain waktu kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Iya, monggo. Monggo ibu-ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan pada Ustaz. Kalau perempuan itu kalau sholat subuhnya di rumah, Iya. pas sholat fajarnya itu, kalau nggak kedengaran iqamahnya itu gimana? Tetap, misalkan pokoknya sebelum sholat subuh kita sholat fajar dulu, atau pas apa harus iqamah sebelum iqamah? Ya, patokannya begini. Kalau kita sholat sendiri di rumah, berarti kita tidak ikut iqomahnya di masjid. Walaupun rumah kita di samping masjid, tidak ikut. Masjid istiqomah, kita sholat, nggak ada kaitannya. Kenapa? Karena kita tidak berjamaah. Jadi kalau kita mau sholat subuh, karena sebelum subuh ada sunnah, Rasulullah mengatakan apa? Raka'atil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka kalau sudah dengar adzan subuh, selesai adzan subuh, sudah langsung salat 2 rakaat. Yang disebut dengan apa? Salat qabliyah subuh, rakaat al-fajri, 2 rakaat fajar. Berarti sebelum salat subuh, setelah adzan. Sebagian difahami sebelum adzan, setelah adzan 2 rakaat baru kemudian salat subuh. Jadi nggak harus ikut direkat dengan qomatnya di masjid. Kenapa? Karena kita salatnya sendiri. Makanya nggak boleh kemudian contoh, mohon maaf ya, ini rumah kita, ini masjid. Karena di masjid pakai speaker yang dalam keras, wis aku tak jamaah, tapi tempat tinggalnya di nggak boleh. Kenapa? Karena sudah beda. Namanya jamaah itu harus satu atap dan satu ruangan, satu posisi. Itu yang disebut dengan jamaah. Walaupun dengar, karena itu rumah kita, maka tetap nilainya kita masih sholat sendiri. Jelas ya? Ada lagi? Ada lagi ibu-ibu, mungkin ada
yang mau ditanyakan? Jelas ya? Tadi kalau mau iktidal, mau sandekap, mau apa sudah paham ya. Nggak usah kemudian debat masalah itu. Yang paling banyak debat masalah sujud tangan dulu atau sudah nggak usah diperdebatkan. Itu hanyalah pilihan yang termudah. Baik? Jelas? Nggak ada lagi pertanyaan? Oh ya, belakang dulu. Jadi kalau iftitah pakai Allahu Akbar kabira. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, baca lagi Allahu Akbar kabira. Karena itu bacaan iftitah. Sedangkan takbir yang pertama itu adalah takbiratul ihram. Jadi ketika Allahu Akbar ini sudah. Kemudian kita baca iftitah Allahu Akbar kabira. Jadi Allahu Akbarnya dibaca. Tidak karena sudah di depan, kemudian Allahu Akbar nggak dibaca. Anda, karena Allahu Akbar itu masuk dari bacaan iftitah, sedangkan takbir pertama itu adalah gerakan ketika takbiratul ihram. Itu. Jelas? Cukup? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi hujah kita di hadapan Allah ila yaumil qiyamah. Amin. Marilah. Tadi sudah ditutup dengan Ustadz dengan doa kafaratul majelis. Kami selaku pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam